Shalom, shalom. Keluarga Gregor yang luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya. Dan kita bersuka cita kita boleh berjumpa lagi di ibadah minggu yang luar biasa. Dan pada hari ini yuk sebelum kita mulai sama-sama kita mau berdiri. Kita mau masuk di dalam doa pembukaan kita. Untuk kita boleh menari melompat demi nama Tuhan. Mari kita tutup mata kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami mau bangun dengan semangat Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau melompat, kami mau menari demi nama-Mu Yesus. Sebab kami tahu Engkaulah yang layak, Engkaulah satu-satunya yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin. Yes. Sama-sama kita mau katakan, Yesuslah kekasih jiwa kita dan kita mau percaya kepadanya. Haleluya. Yes, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Serukan
kita ingin lakukan. Mungkin banyak dari saudara-saudari semua yang belum bisa melakukan ini. Inilah saat yang tepat untuk kita berada dekat bersama Tuhan, untuk berdengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktu yang tepat. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati dan segenap jiwa kita. Haleluya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi mari kita angkat tangan rindu kita. Kita mau serahkan Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Lebih dari Kita mau katakan, segala lebih dari segala apapun yang ada Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta, hanya Engkau yang kami rindukan. Ku cinta Kau Oh Yesus,
Yesus, ku mau mengasihimu ku lebih lagi Tuhan. mengasihimu lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Engkau sampaikan kepada kami, itu semua penting dan itu semua berarti dalam hidup kami. Apapun yang kami rindukan dan apapun yang kami mau Tuhan, Engkau tahu. Apa yang kami butuhkan dan Engkau juga tahu Tuhan. Tanpa harus kami memohon, Engkau pasti akan memberikan kepada kami. Bapa, ajar kami terus Tuhan, ingatkan kami terus. Biarlah melalui firman-Mu yang akan disampaikan nanti bisa selalu menjadi buku pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Yesus, sekarang kami siap, hati kami siap dan telinga kami dan mata kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada pagi ini pun kita kembali dengan wajah yang berseri, wajah yang sukacita, tubuh yang sehat, yang kuat, semua ada kemurahan dari Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang luar biasa, Allah Maha Agung, Allah mulia. Pada pagi ini kami datang di hadirat-Mu karena kami haus lapar pada firman-Mu, supaya kami semakin dekat kepadamu, semakin mengetahui tentang pribadi semakin dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi ini, mengapa orang Kristen harus rajin beribadah? Mengapa orang Kristen harus rajin beribadah? Kita baca dulu Ibrani pasal 10
ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan ketiga mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari kesimpulan 7 ayat ini adalah, pertama, ada dasar. Dasar ibadah bersama orang percaya adalah darah Yesus yang telah mempersembahkan korban sebagai ganti dosa umat Allah. Hanya oleh darah Yesus, orang percaya dengan penuh keberanian datang kepada Allah, dan Yesus sendiri membuka jalan baru untuk datang kepada Allah. Dan tidak ada lagi penghalang bagi setiap orang percaya untuk datang menghampiri Allah dalam pertemuan ibadah. Yang kedua, itu dalam pertemuan. Pertemuan ibadah orang percaya harus memiliki sikap yang benar dalam ibadah. Yaitu sikap hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh, hati yang sudah dibasuh, berpegang pada pengakuan. Ketiga, pola. Penulis surat Ibrani juga memberikan pola kehidupan beribadah orang percaya, yaitu saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau saling menasihati. 4, ada pengajaran. Pengajaran ibadah yang benar perlu diimplementasikan dalam kehidupan orang percaya pada masa kini, ialah memiliki hati yang menyembah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam persekutuan orang percaya, dan saling perhatikan satu dengan lain sebagai orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengambil satu dari Bleli. Menurut Bleli katanya ada 3 alasan mengapa orang Kristen harus setia beribadah kepada Allah. Pertama, dia mengatakan sebagai cara mereka untuk dekat dan lebih mengetahui tentang Allah. Kedua, memperkuat dan memperbaiki iman bagi para jemaat sebagai kekuatan untuk menghadapi cobaan. Ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai antar umat. Nah, kemudian apa tujuan orang Kristen rajin beribadah? Nah, saya juga ambil dari Bleli juga, dia mengatakan pertama, untuk membuat hidup kita lebih terarah. Kedua, terikat dalam kasih Kristus. Ketiga, pertumbuhan rohani. Keempat, tetap pada jalan kebenaran. 5, ada persekutuan keluarga. Kemudian kalau kita melihat menurut secara umum, ada 5 alasan orang Kristen harus setia beribadah. Yang pertama, dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah. Kedua, kesetiaan beriman, berdoa, membaca Alkitab
menghasilkan pencerahan hidup. Ketiga, melalui ibadah, orang beriman itu mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial semakin bertumbuh. Kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ada beberapa penelitian membuktikan bahwa semakin rajin kita beribadah, tubuh kita juga akan menjadi semakin sehat. Seperti dirangkum secara singkat dari International Journal of Health, Science and Leadership di bawah ini. Pertama, manfaat gerakan atau ibadah bagi kesehatan tubuh. Jadi kita beribadah itu ternyata bagi kesehatan tubuh menjadi sehat dan kuat. Pertama, dia mengatakan bahwa satu, memperlancar peredaran darah. Dalam ibadah kan ada gerakan tubuh kiri dan kanan. Di mana kita berdiri tegak, mengangkat kedua tangan ke atas, gerak kiri ke kanan. Nah, gerakan inilah memperlancar aliran darah dan juga getah benih serta memperkuat otot lengan. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu melegang dan membuat aliran darah kaya oksigen menjadi lancar dan otot jadi tidak kaku. Kedua, Bapak beribadah itu menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang. Di mana kita seperti berlutut, tetapi kepala lurus dengan tulang belakang, kita mengulangi resiko terkena cedera atau sakit di punggung dan pinggang berkurang. Lewat berlutut, kami akan terlatih mencegah gangguan prostat. Ketiga, memperlancar pencernaan. Saat kita memuji dan menyembah, gerakan ini melibatkan perut dan organ pencernaan lainnya. Maka organ pencernaan ini mengalami pemijatan dan pelonggaran sehingga kerjanya jadi lebih lancar. Keempat, ibadah bagi tubuh yang sehat. Ada aliran darah ke otak lebih baik. Saat bersujud, saat bernyanyi, alias gerakan seperti kedua tangan, lutut, ujung kaki, badan menempel di kasur atau menempel di lantai. Aliran darah menuju otak meningkat. Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Lalu karena posisi jantung di atas otak, darah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak dan mempengaruhi daya pikir seseorang. Kelima, menghilangkan nyeri. Saat duduk, tubuh kita akan bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nefus incisius, membuat tubuh kita terhindar dari nyeri pangkal paha. Selain itu, posisi duduk ini membuat kita terhindar dari masalah prostat. Keenam, kita beribadah bagi kesehatan tubuh kita. Yang keenam adalah merelaksasi otot sekitar leher dan kepala. Saat bernyanyi, menari-nari, otot sekitar leher dan kepala akan lebih rileks dan menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan inilah bisa mencegah sakit kepala, menjaga kulit tetap kencang. Ketujuh, kecerdasan meningkat. Menurut beberapa penelitian, setelah menyembah, memuji, kecerdasan kita bisa meningkat. Inilah sebabkan gerakan sujud memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal.
Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian yang dilakukan beberapa penelitian Harvard University, Amerika Serikat, ini kalau posisi jantung berada di atas kepala, sehingga darah mampu mengalir dengan sangat baik ke otak. Jadi survei membuktikan, studi membuktikan orang rajin ibadah lebih sehat. Secara umum, hampir setiap agama memiliki gerakan ritual ibadah yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi, manfaat ibadah ternyata lebih dari itu. Khususnya pada kesehatan mental dan psikologi, seperti yang dipaparkan Harold Koenig, MD, Profesor Obat dan Psikiater dari dulu, seperti dipaparkan di webmd.com. Menurut Koenig, juga penulis Handbook of Religion and Health, sekitar 1.200 studi baru membuktikan efek-efek ibadah pada kesehatan. Orang-orang rajin ibadah dapat hidup lebih lama dan lebih sehat. Mereka terlihat tidak atau sangat jarang merokok dan minum minuman. Itu kata Koenig. Fakta orang-orang rajin beribadah jarang sakit. Berdasarkan hasil studi berbeda di Universitas Duke, ada Dartmouth and Yale. Berikut ini beberapa hasil penelitiannya. Orang yang jalan ke gereja atau beribadah, ketika sakit, dirawat di rumah sakit, akan memakan waktu rata-rata 3 kali lebih lama dibandingkan orang rajin ke gereja. Jantung seseorang pasien yang jarang atau tidak pernah gereja atau beribadah 14 kali lebih terancam mati saat operasi. Orang tua yang jarang atau tidak pernah ke gereja atau beribadah 2 kali lebih beresiko terkena stroke dibandingkan yang rajin. Di Israel, orang-orang Yahudi yang religius memiliki tingkat kematian lebih rendah 40% dari penyakit kardiovaskular dan kanker. Koenig juga mengatakan orang-orang lebih religius lebih jarang mengalami depresi. Ketika mereka merasa depresi, mereka bisa sembuh dengan cepat dari depresi tersebut. Itu bisa memiliki konsekuensi bagi kesehatan fisik dan kualitas hidup mereka. Nah, mungkin kita belum merasakan dampaknya. Bisa langsung memulai ibadah kita sesuai kepercayaan kita masing-masing. Tidak cuma membuat kita lebih tenang, ternyata kita juga lebih sehat secara lahir dan batin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita lupa bahwa dalam hidup ini bukan hanya hubungan antara manusia saja yang perlu dijaga, namun hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa pun perlu untuk dijaga. Sibuknya dengan pekerjaan atau hal-hal lain membuat kita lupa untuk bisa meluangkan waktu melakukan ibadah. Padahal ibadah sangatlah penting bagi kehidupan kita yang super sibuk ini. Berikut ada 5 manfaat beribadah yang sering lupakan. Pertama, banyak orang lupa bahwa ibadah itu begitu manfaat. Pertama, banyak orang lupakan adalah ternyata bisa membantu kita lebih bisa berpikir jernih. Ketika kita sedang dilanda stres, coba deh untuk datang kepada Tuhan. Menceritakan masalahmu kepada teman atau keluarga memang dapat melegakan perasaan kita. Namun ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya akan melegakan perasaan kita, tapi Tuhan juga akan memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang kita hadapi.
Dengan beribadah kita akan sadar bahwa tak ada gunanya stres berlebihan. Karena stres hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Sementara dengan beribadah kepada Tuhan, kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kedua, kalau kita sering beribadah, manfaat kedua adalah membantu mengerti apa tujuan hidup kita. Sering kita bertanya sih sebenarnya tujuan hidupku, atau kenapa aku merasa kok seperti hidupku gini-gini aja. Satu yang harus kita ingat, Tuhan tidak mungkin mengizinkan kita ada di bumi ini jika tidak memiliki tujuan apapun. Sejak kita lahir, Tuhan sudah mempersiapkan tujuan hidup kita masing-masing. Namun sayangnya kita lupa bahwa kita sebenarnya telah mempunyai hidup tersebut. Jika kita mulai memiliki pemikiran seperti ini, cobalah untuk menjalin hubungan kembali dengan Tuhan. Kita bisa memulai ibadah dengan tenang dan percaya bahwa pasti akan ada jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga, manfaat orang beribadah, merasa lebih tenang dan damai. Saat ini begitu banyak orang mengalami kegelisahan, kekhawatiran yang berkelebihan. Hal yang wajar jika kita sebagai manusia punya rasa khawatir. Namun, harus diwaspadai adalah tingkat kekhawatiran ini membuat berkembang menjadi hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, dibandingkan kita harus merasa gelisah terus-menerus, namun tetap tidak menemukan jawaban apapun, cobalah untuk beribadah kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Percaya apapun yang sedang kita khawatirkan saat ini akan ada Tuhan selalu menopang kita. Jadi tak heran bila wajah orang rajin beribadah akan lebih terlihat tenang dan damai. Keempat, manfaat orang rajin beribadah membantu kita dalam mengontrol emosi. Emosi sering meledak-ledak bukan hal yang wajar. Bagi beberapa orang mengendalikan emosi adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi orang yang sering beribadah kepada Tuhan. Orang yang rajin beribadah akan cenderung lebih tenang dalam menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi orang pada umumnya. Karena ia tahu bahwa emosi berlebihan bukanlah penyelesaian dari masalah yang dihadapinya, justru kebalikannya. Yang kelima, membuat kita dapat meraih kesuksesan. Dalam meraih kesuksesan, kita memerlukan petunjuk, kedamaian, ketenangan dari Tuhan. Jadi hal ini sudah ada di dalam diri kita. Percaya kesuksesan ada di depan mata kita. Memang dalam meraih kesuksesan diperlukan kegigihan, kesabaran. Tapi percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satupun manusia pun yang bisa menutupnya. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menuntunmu ke jalan kesuksesan yang sebenarnya. Mulai sekarang cobalah untuk selalu meluangkan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Dari Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga pernah ditanya seseorang, dia bertanya demikian, kenapa harus pergi ke gereja? Mengapa kita harus ke gereja? Saya jawaban dengan sederhana dan singkat. Pertama, kalau kita ke gereja, pertama untuk berkumpul bersama. Ibrani 10 ayat 25 yang tadi kita baca, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Melalui firman-Nya kita diingatkan untuk selalu datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Dengan tujuan agar kita dapat saling mencintai dan saling menasehati. Karena seperti kita tahu sering dalam hidup, kita perlu mendapat masukan-masukan dari orang-orang sekeliling kita dalam hal menghadapi dinamika hidup yang di bumi ini. Dan di mana lagi tempat yang terbaik kita bisa mendapat nasihat, pelandasan kasih dari orang lain tanpa ada udang di balik batu selain di gereja. Kedua, kita mau ke gereja adalah untuk mendengar khotbah tentang firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi khotbah disampaikan pendeta dalam ibadah membantu kita untuk memahami firman-Nya terkandung dalam Alkitab. Kita yang rajin membaca Alkitab akan menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan memahami isi firman dalam Alkitab. Sehingga kita mendengar khotbah di gereja, sangat mengerti, kita memahami lebih dalam tentang firman yang kita baca dalam Alkitab. Dan menjaga kita tidak berbohong dalam membantu Tuhan memahami firman tersebut. Nah, kita harus gereja karena kita untuk menguatkan iman kita. Iman merupakan sesuatu yang paling penting dalam hidup orang Kristen. Karena dalam Roma 5 ayat 1 yang tertulis demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui gereja kita akan lebih dikuatkan iman kita kalau kita mendengarkan khotbah pendeta, membawa firman Tuhan, membuktikan kesaksian yang hidup disampaikan dengan bimbingan Roh Kudus. Yang keempat, kenapa kita harus gereja? Untuk keluarga kita. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kepada yang sudah berkeluarga, pergi ke gereja bersama dengan anak-anak merupakan sesuatu yang vital. Karena kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan sejak dini dan untuk memperoleh pengajaran tentang moral serta nilai-nilai yang benar yang dapat membantu mereka menjalankan kehidupan mereka. Anak-anak juga bisa mendapat komunitas yang baik untuk tempat mereka bergaul. Dan melalui gereja bersama-sama dengan keluarga akan membantu kita sebagai keluarga untuk menghadapi, menemukan solusi dalam melewati ancaman-ancaman dapat menghancurkan sebuah keluarga. Nah, inilah mengapa kita harus gereja. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi ini sampai di sini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami lebih mengerti tentang manfaat, faedah, tujuan kalau orang rajin beribadah. Ternyata orang rajin beribadah semakin melekat kepadamu. Semakin mengerti pribadimu semakin dalam. Bahkan kami sering beribadah. Ternyata fisik kami, tubuh kami semakin kuat. Karena dalam ibadah kami ada gerakan tubuh kami. Kami ada menari-nari. Kami ada angkat tangan dan gerakan kiri ke kanan. Membuat fisik kami semakin halus, semakin kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Memberikan kami kesempatan bisa selalu hadir dalam ibadah ini. Karena ibadah itu menyenangkan di hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa, agung dan mulia. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang setia, yang taat, yang mengharapkan padamu,
yang bersandar padamu, yang mengandalkan hanya padamu. Biar Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik, yang dahsyat ini. Tetap ulurkan tanganmu. Engkau menjamah setiap anak-anakmu yang setia dan taat kepadamu. Apapun mereka mengalami pada saat ini, baik sakit penyakit, keuangan, masalah keluarga, jalan buntu, tapi bagimu tidak ada mustahil. Kami sangat percaya pada pagi ini, kalau kami serahkan hidup di dalam tanganmu, kamu pegang pada janji-janjimu, kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Segala masalah persoalan, kami akan melihat tangan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Kami menjadi bebas, kami menjadi diberkati Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lalu kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.